Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, untuk pertemuan kita yang selanjutnya, kita akan membahas tentang kaidah fikih keuangan yang berbunyi al-ghurmu bil ghunmi, yaitu risiko itu menyertai keuntungan. Kaidah fikih ini sebenarnya berkaitan erat dengan kaidah yang sebelumnya pernah kita pelajari, al-kharraju bid-dhaman. Nah, definisi dari kaidah ini yaitu al-ghurmu berarti risiko, bisa juga diartikan sebagai sebuah kerugian. Al-ghunmu yaitu sebuah keuntungan atau hasil usaha. Jadi setiap usaha itu setiap usaha bisa menghasilkan sesuatu. Nah, hasil tersebut yang disebut dengan al-ghunmu. Definisi ini kadang ulama di dalam beberapa kitab atau dalam buku yang membahas tentang kaidah ini juga kadang dibalik kalimatnya, tapi memiliki makna yang sama. Al-ghunmu bil ghurmi juga sama memiliki makna yang sama, yaitu keuntungan itu menyertai risiko. Jadi setiap ada keuntungan itu ada kemungkinan untuk mendapatkan risiko. Ada untung, bisa rugi, seperti itu. Nah, penerapan dari kaidah fikih ini eh, di dalam perbankan konvensional, dalam bank konvensional itu kita kenal salah satu produk yang ditawarkan oleh bank konvensional, produk pinjaman itu menerapkan sistem bunga. Sistem bunga yang diterapkan di perbankan konvensional ini tidak sesuai dengan kaidah yang kita bicarakan saat ini, yaitu al-ghurmu bil ghunmi. Kenapa? Karena di dalam perbankan konvensional, di bank konvensional itu keuntungan yang mereka tetapkan itu di awal dan keuntungannya itu fix, sudah ditetapkan, sudah tetap. Misalnya sekian persen gitu. Mereka memberikan pinjaman hutang misalnya untuk 100 juta dengan bunga sekian persen, misalnya 5% itu per bulan atau per tahun seperti itu. Nah, itu ditentukan di awal 5% itu yang disebut dengan bunga nantinya. Nah, mereka melakukan itu untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungannya itu sudah didapatkan, tapi mereka tidak mau mengambil risiko. Sehingga untuk menjaga agar nasabah ini ketika prestasi, ketika gagal untuk membayar, mereka bisa mengambil keuntungan atau paling tidak mereka uangnya kembali sebesar 100 juta yang diberikan dan ditambah dengan bunga yang harus dibayarkan. Sehingga mereka menerapkan juga dalam pinjaman yang sebesar itu mereka terapkan untuk adanya agunan atau jaminan. Nah, misalnya yang dijaminkan itu adalah tanah yang harganya 100 lebih, yang jelas nilai taksirnya harus lebih dari nilai pinjaman, misalnya 120 juta. Ini tidak sesuai dengan dengan kaidah al-ghurmu bil ghunmi tadi yang saya katakan, karena mereka sudah menentukan keuntungan, mereka sudah pasti untung, nggak bakal rugi. Karena apa? Karena ketika nasabah prestasi, mereka juga tetap dapat untung, dengan paling tidak mereka balik modal dan ditambah dengan keuntungan bunga yang harus dibayarkan. Misalnya tadi minjam uangnya 100 juta, misalnya kemudian bunganya yang sudah ditentukan dihitung ketika nasabah prestasi tidak bisa bayar, nilai bunganya itu sampai 20 juta. Jadi total ada 120 juta yang harus dibayar oleh nasabah. Nasabah nggak sanggup membayar sehingga jaminannya berupa tanah yang nilai taksirnya tadi ditentukan ternyata adalah 120 juta, itu diambil oleh bank. Disita, kemudian dijual, dilelang, kemudian itu diberikan kepada uangnya diambil oleh bank. Nah, 120 juta yang diambil oleh bank tersebut itulah yang digunakan oleh bank untuk mengambil kembali modalnya dan mengambil keuntungan dari bunga bank tadi. Sehingga bank tidak rugi, bahkan dia mendapatkan keuntungan di sini. Ini tidak sesuai dengan kaidah al-ghurmu bil ghunmi, karena dalam kaidah ini setiap
ada usaha itu bisa menghasilkan sesuatu yang disebut dengan keuntungan atau bisa kehilangan sesuatu atau yang disebut dengan kerugian. Logikanya seperti itu. Nah, dalam perbankan konvensional tidak seperti kaidah ini. Nah, ini yang disebut ini dilarang di dalam perbankan konvensional ini karena ada unsur kezaliman. Siapa yang dizolimi? Tentu nasabahnya. Usaha misalnya, nasabah yang minjam uang 100 juta tadi untuk usaha konveksi, misalnya dia punya konveksi besar, tapi usaha konveksinya belum tentu untung. Belum tentu untung, ada kemungkinan dia kerugian karena tidak ada jaminan dalam setiap usaha untuk mendapatkan keuntungan, tidak ada. Nggak ada usaha yang jamin untung, lagi untuk usaha konveksi. Ternyata qadarullah dalam pertengahan usahanya dia malah rugi. Nah, ini dia akan dirugikan dengan pinjaman yang diterapkan di dalam perbankan konvensional tadi. Berbeda jika melakukan pembiayaan di perbankan syariah. Tentu di sana ketika terjadi wan prestasi, maka prinsipnya di dalam perbankan syariah itu adalah sistem tolong-menolong. Jadi bank berusaha untuk menolong nasabah dalam usahanya. Seperti itu. Ini akan lebih banyak dibahas di dalam lembaga keuangan syariah di mata kuliah lainnya. Ya, seperti itu. Contoh dari penerapan kaidah ini, contoh sederhana lainnya, yaitu misalnya yang pertama itu bisnis perorangan. Jadi setiap yang namanya usaha bisnis itu ada kemungkinan untung dan juga ada kemungkinan rugi. Nggak ada yang sudah pasti untung, nggak ada. Ada kemungkinan kerugian. Karena itu adalah sesuatu yang tidak pasti. Kemudian investasi dengan semua bentuknya. Investasi misalnya kita semakin banyak investasi yang kita berikan, yang kita tanam misalnya, maka semakin besar pula kemungkinan semakin besar pula angka yang akan kita terima ketika kita untung. Dan juga semakin besar pula kemungkinan untuk kita ruginya nanti. Angka yang bukan bukan kemungkinan kerugian, angka yang kita rugi nantinya. Profit loss-nya itu banyak juga ruginya. Nah, begitu juga dalam dalam akad mudharabah seperti bisnis perorangan tadi, bisnis perorangan ini bisa menggunakan akad apapun itu, mau mudharabah atau mau musyarakah, pasti di sana ada kemungkinan untung dan kemungkinan ruginya. Seperti itu. Oke. Saya rasa cukup singkat pembahasan ini karena ini sebenarnya adalah lanjutan dari kaidah al-kharraju bidaman. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.